Oke, gue recordin aja deh. Oke. Oke, so sebentar. Apps basic. Hmm. Ini aja. Oke, so ini udah. Panel di atas ganggu nggak ya? Kelihatan nggak ada panel di atas ini? Aman Pak, aman. Aman ya, oke. Oh, halo Mas Rehan, apa kabar? Oke. So, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Security Operation Center ya, atau SOC itu menggunakan Wazoo. Teman-teman di sini udah ada yang ambil ini nggak? Gue tahu banget di UMY itu kan pakai materi Cisco ya buat cyber security-nya. Ada yang namanya Cyber Ops. Ada yang udah dapat belum? Adakah Belum yang Pak, belum dapat. belum dapat ya? Oh, ini pada semester berapa sih? Semester 4 Pak. Semester 4 semua? Semua semester 4 nih? Ya, hampir semua semester 4 ini. Oh ya, oke, menarik, menarik. Dan dapat materi cyber ops itu kapan? Semester 5 kalau nggak salah. Oh, satu semester lagi ya. Ya udah, gue curi start kalau ini namanya. Jadi, gue kira ini udah pada dapat materi tentang itu ya, tentang Security Operation Center yang mana di dalamnya itu udah di dalam ada Cisco Cyber Ops. Dan pastinya sekarang teman-teman juga sebelum cyber ops kan teman-teman udah belajar tentang jaringan komputer dulu ya. Ini basis banget ya untuk melakukan yang namanya itu defensive security atau SOC itu basisnya pasti di jaringan komputer overall karena kita akan melindungi satu aset dan mana kita perlu tahu kayak rentang IP address, pengidentifikasian atau klasifikasi aset dan sebagainya. Jadi kalau di Cyber Ops itu gue ingat banget ya, gue pengajar Cyber Ops juga di Cisco Networking Academy. Gue ingat banget di sana itu menggunakan tools yang namanya itu Security Onion, yang mana itu sebenarnya ya hampir sama dengan Wazoo gitu kan. Tapi sekarang yang lagi populer banget itu adalah Wazoo. Jadi gue akan bawakan ya mirip dengan Cyber Ops yang teman-teman akan dapatkan satu semester lagi ke depan semester 5 akan teman-teman dapatkan tapi menggunakan tools yang berbeda. Overall kalau tools itu nanti cocok-cocokan sih, tapi kalau gue memang demen banget sama Wazoo gitu karena community supportnya itu bagus dan sifatnya itu open source. Jadi kita nggak perlu pakai tools mahal ya. Kalau misalkan tools yang berbayar, of course ada kayak Splunk, kemudian ada Trend Micro dan sebagainya yang bisa teman-teman pakai. Tapi kalau untuk teman-teman ingin sekedar memulai, teman-teman bisa pakai tools open source yang namanya Wazoo ini dan dia itu sangat-sangat powerful dan sudah istilahnya kapabilitasnya 11-12 lah dengan software-software yang berbayar untuk Security Operation Center. Jadi sebelum kita mulai deep dive lebih lanjut, gue akan perkenalkan diri dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ketemu dengan gue, karena gue sering banget ngisi di UMY, baik yang training offline maupun yang training online. Terakhir itu ngisi tentang apa ya? Gue juga udah agak lupa. Tapi yang terakhir itu online juga ya, pakai Microsoft Teams kalau nggak salah. Kemudian sebelumnya itu gue pernah ngisi yang offline ya, yang untuk ini yang kompetisi ya, kompetisi cyber security gue ngisi 2 kali di UMY gitu. Jadi overall gue ini kan running satu perusahaan yang namanya itu Cyberkarta gitu. Jadi gue termasuk foundernya dari Cyberkarta bersama teman gue ya. Ada satu lagi co-founder yang teman-teman sebenarnya bisa lihat ya hasil kerja kita itu pada Instagram kita itu @the_cyberkarta gitu kan. Kemudian kita juga punya training di cyber security yang teman-teman bisa akses lewat academy.cyberkarta.com ataupun teman-teman kalau misalkan ada referensi untuk jasa consulting kami juga banyak melakukan penetration test, kemudian juga SOC, defensive security dan sebagainya itu ke overall kita ke fintech dan juga perbankan gitu. Jadi yang banyak kita bantu itu fintech dan perbankan sekarang. Jadi di situ ya sedikit perkenalan, gue juga demen banget sama namanya riset di cyber security karena
possibility-nya itu limitless gitu. Kayak eh, misalkan kita ya gue rasa semakin kita dalam di cyber security kita akan semakin detail gitu terhadap satu software dan program dan sebagainya. Dan itu potensi risetnya itu sangat besar. Dan enaknya juga kalau riset di cyber security karena sifatnya itu dinamis, pasti selalu ada bahan riset. Pasti ada selalu ransomware baru, pasti ada selalu celah baru ya kalau teman-teman demen bug bounty gitu, pasti ada selalu yang baru karena kita di cyber security itu sangat dinamis dan sangat bisa dipakai banget untuk riset baik itu akademik riset ataupun riset pribadi yang nanti untuk melahirkan blog dan sebagainya. Lalu alhamdulillahnya juga gue di tahun ini dapat satu privilege, gue diangkat sebagai Wazoo Ambassador. Ini jadi gue sering kontak-kontakkan dengan tim Wazoo yang ada di Spanyol. Dan juga istilahnya kita juga delivering untuk Indonesia ya. Harapan gue sih nggak cuma Indonesia, gue juga pengen kayak masuk ke Australia, Singapura dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa akses juga profil gue di Wazoo Ambassador di link berikut itu. Oke, lalu apa yang spesial nih dari sesi ini gitu ya? Pasti kan teman-teman kayak pengen tahu dulu apa sih overall yang akan kita bahas di sini gitu kan. Jadi kita akan bahas yang namanya cyber security dulu ya, cyber security requirement dan kenapa Wazoo itu klop banget di area cyber security dan kebutuhan perusahaan terkait SOC itu juga banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman juga pengen di cyber security, teman-teman pengen sekedar landing job aja karena teman-teman cinta dengan cyber security, gue saranin ke Blue Team gitu, ke arah SOC ini. Kenapa? Karena bukaan bukaan jobnya itu jauh lebih banyak daripada yang red team, daripada yang penetration test gitu. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan bakal ada interchangeable, artinya kayak domain knowledge yang sama antara red team dengan blue team gitu. Jadi ada irisannya tentu saja. Dan ketika kita bisa belajar blue team, red team kita akan makin jago. Dan juga sebaliknya, ketika kita bisa red team, blue team kita juga makin jago. Kita makin tahu serangan-serangan cyber yang digunakan oleh penyerang gitu. Jadi domain yang cukup menarik sih menurut gue dan areanya itu sangat-sangat luas dan limitless. Kemudian juga gue juga akan bahas tentang salah satu open source tool yang namanya adalah Wazoo, yang mana itu bisa mengcover beberapa poin atau elemen dari cyber security life cycle di satu perusahaan. Bahkan kalau misalkan kita bilang sekelas perbankan pun ada yang menggunakan software open source Wazoo ini. Ada yang pakai juga gitu di sekelas perbankan. Karena memang Wazoo ini adalah engine ya. Kita bisa develop seperti kita mendevelop satu tools sendiri gitu ya. Jadi tools yang sangat powerful itu nanti akan sangat tergantung dengan risetnya. Oke, kemudian kita juga akan bahas satu job role yaitu adalah SOC analis dan juga incident handler yang mana kedua job ini itu sangat high demand sih untuk saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman juga pengen hashtag kabur aja dulu, teman-teman bisa ke sebenarnya bisa pakai job cyber security. Tinggal teman-teman belajar bahasa Inggrisnya aja kayak gimana. Karena serunya di IT, terutama di cyber security itu cyber security adalah bahasa yang universal gitu. Jadi mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Inggris, mau di mana lagi di US, di China, di Rusia gitu kan. Semua tuh sama ini ya. Bahasa cyber security-nya itu akan sama karena kita sangat-sangat universal ya di cyber security. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu ya kayak domain lain, contohnya kedokteran gitu, kedokteran itu akan berbeda ya tiap negara. Walaupun ada irisan yang sama, di tiap negara itu berbeda. Contohnya kalau di negara tropis, kedokteran itu banyak juga membahas tentang penyakit-penyakit di daerah tropis, contohnya malaria dan sebagainya. Yang mana materi ini sulit didapatkan kalau teman-teman belajar di area yang empat musim, contohnya kayak di Eropa atau di US atau di Rusia gitu. Itu akan berbeda ininya pembawaannya. Tapi kalau di cyber security overall itu sama. Kita menggunakan satu domain knowledge yang sama, sertifikasinya pun berlaku internasional sehingga teman-teman bisa pakai misalkan kalau dapat sertifikasi ini teman-teman bisa pakai untuk maju ke ranah internasional juga gitu. Kemudian juga yang spesial dari sini, gue akan pilih ya nanti di akhir tiga peserta paling aktif. Gue banyak pertanyaan di sini.
slide ini nggak hanya slide yang satu arah yang gue kasih materi ke teman-teman, tapi gue akan bertanya juga. Teman-teman juga berhak bertanya juga ke gue gitu, baik di sesi ini maupun di luar sesi. Nanti saya kasih satu sosial media gue yang bisa teman-teman pakai untuk bertanya. Dan untuk khusus untuk sesi ini gue ada e-wallet balance untuk atau saldo e-wallet ya untuk 3 peserta teraktif. Nanti gue akan transfer ininya ya ke rekening atau ke e-wallet teman-teman gitu. Jadi pastikan teman-teman aktif mengikuti sesi ini karena gua rasa sesi ini akan menjadi, kalau misalkan teman-teman baru di cyber security atau baru pengen explore di cyber security, teman-teman tuh akan mendapatkan manfaat yang besar dari sesi ini. Gue jamin itu. Oke, kita mulai dulu ini terkait dari Security Operation Center gitu ya. Ini bisa kita bayangkan nih sebenarnya kayak misalkan em, teman-teman untuk mendeteksi atau mencegah komputer teman-teman itu terkena virus gitu kan. Artinya teman-teman punya antivirus di dalamnya. Semoga aja nggak dimatiin untuk nginstal software bajakan ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, antivirus yang ada di tempat teman-teman itu sifatnya terdesentralisasi. Artinya itu tidak, kalau misalkan kita di level perusahaan, di level manajemen gitu ya, kita pengen lihat secara keamanan perusahaan secara penuh gitu. Dengan antivirus itu aja tidak cukup gitu, karena sifatnya terdesentralisasi. Ketika ada 150 laptop, ketika ada 100 server, kita perlu install antivirus itu satu persatu. No problem lah, sekedar install. Tapi kalau misalkan salah satu itu kejebolan, kita pun harus ngeceknya satu persatu. Nggak ada sistem yang tersentral di sana di antivirus yang konvensional gitu. Nggak ada yang namanya dashboard yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk melihat ini keamanan satu perusahaan itu kayak apa. Kita punya 150 laptop dan 100 server. Total ada 250 yang dimonitor. Sedangkan Security Operation Center biasanya diisi 10 sampai 20 orang untuk skala seperti itu, dan artinya kita perlu ada solusi yang memiliki skalabilitas yang baik gitu. Nah, solusi ini yang biasa disebut dengan Blue Team dari Security Operation Center. SOC ini spesial, nggak hanya toolsnya aja, tapi ini merambah ke semua lini di cyber security di perusahaan. Jadi 3 lini, ingat di cyber security itu ada 3 lini, yaitu adalah people, yaitu adalah keamanan manusia, kemudian keamanan dari proses, dan keamanan dari teknologi gitu. Jadi ketiga ini berelasi satu sama lain sehingga tidak bisa saling dipisahkan gitu. Nah, kita mulai dari people dulu. Nah, ini teman-teman relevan kalau misalkan teman-teman cari job gitu ya, supaya teman-teman tahu juga job mana yang teman-teman incar ketika saya baru memulai gitu. Saya harus di mana? Ketika saya udah lumayan expert, saya harus di mana? Gitu kan. Ketika saya jago di pengelolaan, saya harus di mana gitu. Jadi di SOC itu umumnya ada 4 layer. 4 layer. Layer pertama ini adalah layer analis gitu. Ya, dan untuk layer analis itu tugasnya adalah memonitor 24 jam per 7 gitu ya. Bukan satu orang ya, jadi ini shift-shiftan gitu. Jadi istilahnya kalau kita punya tools yang untuk SOC, kita tuh punya yang namanya itu adalah CCTV dan satpam jaringan, istilahnya kayak itu. CCTV dan satpam seluruh jaringan komputer di perusahaan gitu. Jadi kita pasangin namanya itu adalah agent atau sensor yang mana itu kita tanemin di server di jaringan gitu kan. Kita tanamkan sensor-sensor untuk melihat apakah ada serangan atau tidak di sana. Nah, dari sensor tersebut pastinya nanti akan terbentuk yang namanya itu adalah data ya, data yang namanya adalah alert gitu. Nah, tugasnya layer 1 ini biasanya entry point-nya kalau misalkan teman-teman pingin di blue team itu masuknya ke layer 1 biasanya tugasnya ini adalah dia melihat mana alert atau notifikasi yang relevan. Ini tuh serangan cyber beneran gitu ya. Dan dampaknya itu sampai sejauh mana. Itu layer 1 harus sudah bisa menganalisis di sana. Memang tugasnya textbook sih. Kalau misalkan untuk layer 1 analis itu lumayan textbook ya. Artinya dia memonitor, kemudian apabila ada serangan, dia eskalasi atau dinaikkan ke layer 2. Nah, layer 2 ini
orang yang udah lebih ahli. Let's say kayak udah 3 sampai 5 tahun sebagai analis gitu. Mungkin juga kalau misalkan teman-teman jago parah gitu, teman-teman juga bisa kurang dari 3 tahun untuk masuk ke layer 2. Bedanya dengan layer satu ya, layer 2 itu udah dibekali dengan kemampuan incident handling dan juga kemampuan digital forensik gitu. Kalau layer satu mungkin kita baru sekedar searching, deploying dan sebagainya, semacam sysadmin gitu. Layer 2 kita udah dibekali dengan digital forensik. Jadi untuk masuk ke layer 2 teman-teman perlu belajar digital forensik di sini. Sehingga di sini laporan yang diterbitkan oleh layer satu harus di-solve nih oleh layer 2 gitu. Layer 2 harus solving. Jadi yang menentukan adanya ini benar-benar serangan cyber atau bukan itu adalah incident handler gitu. Si incident handler pun nanti apabila ini udah positif ada serangan cyber, dia akan turun langsung ya lapangan, turun langsung ke server untuk istilahnya itu nge-push back atau mendorong balik penyerang itu dari server internal gitu. Lucunya di cyber security modern, kita nggak hanya sekedar proteksi aja sih. Kalau kita anggapannya proteksi itu bisa gagal, di mana perlu adanya layer pertahanan baru yang namanya adalah layer deteksi dan respon kayak gitu. Jadi kalau kita berbekal tentang oke, jaringan kita aman, parameter aman apa? Kita sudah punya firewall misalkan kayak gitu ya, oke lah, itu masih maturitas cybernya masih level satu gitu ya, masih belum next level gitu karena se setelah ada proteksi atau istilahnya dalam tanda kutip firewall, IDS, IPS yang lain yang mana untuk proteksi, teman-teman perlu tambahkan satu layer deteksi di sana gitu supaya perusahaan itu apabila layer proteksinya ini gagal, nggak langsung kena serang gitu loh. Jadi ada pertahanan lagi untuk mendeteksi. Dan ini tugasnya SOC ya, full SOC. Layer 3 ini seru. Layer 3 ini threat hunter. Namanya keren gitu kan, kayak apa ya, menghunting gitu kan atau mencari gitu ya, mencari threat gitu. Dia sifatnya itu proaktif hunting. Jadi kalau misalkan ada indikator-indikator serangan yang mana tidak terdeteksi oleh layer satu, layer 2, ada proses deteksi lagi di layer 3 di sini. Threat hunting ini bukan ngehunting ke eksternal aja ya, tapi malah justru banyak ke internal gitu. Jadi ada something wrong nggak ya dengan ini. Kemudian apabila ada butuh detection engineer juga biasanya di layer 3 nih yang melakukan, tapi ini nanti tergantung perusahaannya. Detection engineer itu maksudnya kita mengengineer atau membuat sistem deteksi gitu ya, mempertajam sistem deteksi kita. Jadi sistem deteksi pun karena dia berupa alat bisa jadi ada error gitu kan. Istilahnya adalah false positive. Contohnya false positive itu adalah ketika eh, apa ya sebenarnya nggak ada terjadi serangan, tapi di situ ada notifikasi serangan. Itu adalah false positive. Kebalikannya juga berbahaya, lebih berbahaya. Namanya false negative. Di situ ada serangan, tapi di notifikasi tidak muncul. Itu berbahaya lagi gitu. Jadi si threat hunter ini tugasnya dia di area itu, di area improving dari cyber security layer di perusahaan. Layer 4 nih SOC manager biasanya yang levelnya manager di sini orang yang tidak terlalu teknikal berbicara ke stakeholder, memanage SOC secara keseluruhan dan mengensure dari efektivitasnya dari proses SOC itu sendiri. Jadi supaya layer 1 sampai 3 bisa fokus ke hal teknikal, dia perlu satu manager yang fokus ke orang gitu. Jadi intinya seperti itu di SOC. Kemudian kita masuk ke proses gitu ya, proses dari SOC. Jadi di sini proses ini sifatnya adalah abstrak ya. Jadi kita perlu mendefine sendiri apa proses deteksi kita di perusahaan untuk memastikan adanya konsistensi dan bisa dipergunakan kembali, bisa ada lesson learned-nya dan juga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya gitu. Untuk proses ini sebenarnya ada beberapa. Saya ambil 3 aja ya. Yang pertama, kalau misalkan ada insiden, insiden detection-nya, ada insiden yang terdeteksi kayak gimana. Triage itu eskalasi ya. Jadi kalau misalkan ada insiden, layer 1 melakukan deteksi, kemudian ada proses untuk melakukan eskalasi. Itu perlu di-define. Lakunya seperti ini, seperti ini, ketika ada insiden terus dilempar ke ini, ke layer 2. Nah, kemudian di layer 2 ada namanya proses dari incident response itu sendiri.
yaitu menangani insiden, merespon dari insiden. Ketika ada serangan, kita mau ngapain gitu di layer 2. Si si orang jago forensik itu mau ngapain gitu. Jadi nanti perlu ada define 1, 2, 3, 4. Kalau soalnya kita juga terkadang berbeda loh cara menangani serangan gitu. Contohnya kalau ransomware. Kalau ransomware kita nggak boleh terlalu lama nge-capture RAM atau nge-capture RAM itu hal yang opsional. Yang paling pertama dilakukan apabila serangan ransomware adalah melakukan apa ya blocking gitu. Antara servernya itu dimatikan gitu atau misalkan koneksinya diputus gitu. Jangan sampai ada command control di sana. Jadi di sana kalau ransomware ada berbeda. Tapi kalau misalkan ada serangan seperti malware lain ya kayak spyware dan lain-lain itu bagus untuk di capture RAM-nya. Jadi ada perbedaan ini tiap ini. Jadi kalau kita bilang secara ilmu kedokteran deh gitu. Kalau misalkan kita menangani orang batuk dengan orang TBC itu beda ya. Batuk flu biasa dengan TBC itu beda caranya gitu. Jadi di sini yang namanya incident response ini yang nanti akan bermain perannya sangat penting di situ. Kemudian yang terakhir adalah threat hunting. Yang contohnya ya, contoh di sini terakhir adalah threat hunting. Sebenarnya akan banyak sekali proses yang akan lahir di sana dan perlu well defined. Perlu adanya prosedur yang tertulis sih kalau yang kayak gini. Jadi di sini bagaimana caranya secara proaktif ada lesson learn-nya dari seluruh SOC sistem yang udah dibangun dan juga bagaimana caranya secara efektif perusahaan itu melakukan pencarian ancaman yang sudah berhasil masuk atau yang kira-kira akan masuk gitu ke dalam perusahaan. Kemudian secara ini ya, secara topologi ya, ini kita bicara sekarang bicara tentang jaringan komputer ya, karena kita berbicara ada server, ada endpoint gitu kan. Kemudian ada intermediary device. Oke, jadi di sini saya sebelum menjelaskan, saya pengen tanya dulu ya, teman-teman bisa pakai bagian ini untuk menjawab pertanyaan saya, gitu. Jadi kamu tuh seorang cyber security manager yang harus mengimplementasikan teknologi cyber security untuk mendeteksi istilahnya malicious activity itu kayak aktivitas mencurigakan ya di dalam 100 server di organisasi Anda gitu kan. Pastinya Anda tuh nggak bisa secara manual ada 100 loh. Dan biasanya kan 100 server ini dihandle oleh 6 orang gitu ya. Kalau kalau kita minimalnya ya 6 orang. Misalkan timnya hanya 6 orang, Anda memonitor 100 server gitu ya. Bagaimana cara approach-nya, apa yang akan Anda lakukan di situ. Nah, ini akan sebelum ini maksudnya tes aja untuk masuk ke tahapan knowledge yang berikutnya. Jadi nggak ada yang salah yang benar. Silakan kalau teman-teman mau jawab nih, bagaimana cara deteksi ancaman di 100 server nih di organisasi yang mana itu nggak bisa manual gitu. Boleh silakan. Ada saldo Silahkan e-wallet teman-teman. loh. Sesuai yang Mas Ismail bilang tadi ya, kita sudah menyiapkan tadi Mas Ismail sudah bilang menyiapkan saldo e-wallet. Silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba menjawab untuk mendapatkan kesempatan dapat e-wallet nih. Silahkan. Boleh raise hand ataupun bersuara. Kita tunggu ya Mas Ismail ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Silahkan teman-teman bagi yang mau menjawab. Apakah ada? Atau boleh di chat tuh melalui chat. Nah, iya, Chat boleh, dulu. boleh banget. Nggak lanjut juga kalau nggak ada yang jawab loh. Waduh. Ayo teman-teman, demi keberlangsungan acara kita. Iya, iya. Kapan lagi lo dapet e-wallet ya kan? Modal Hmm. ngejawab gitu. Iya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Sistem pendidikan Betul. di Indonesia kadang yang salah gitu, yang menyalahkan orang yang salah gitu itu salah. Tapi silakan, tadi kayaknya dia ngomong. Ada yang mau Gimana, mencoba menjawab? gimana?
Itu tunjuk aja Mas yang paling oke nih technical skill-nya di angkatan. Aduh, coba ya. Kita lihat-lihat dulu nih ada siapa aja di sini. Tiba-tiba pakai NIM semua lagi. Oke, saya pilih random aja kali ya. Iya iya boleh boleh. Bukan orang Bluetooth. Nggak apa-apa, nggak Siap, Mas masalah. Rehan. Itu dia. Nggak masalah Mas Rehan, jawab Mas. Ya, ini Mas Rehan kan aktif banget di komunitas cyber nih. Oke, di Tadi Pak sini bisa diulang pertanyaannya. Ibadat lagi tadi itu. Nah, ini gimana cara nampilinnya? Cara nampilinnya kita cukup pakai print ini tadi. Print, kode print. Ada yang belajar oke, coding juga di sini. teman-teman untuk pertanyaannya itu gimana cara pendekatan kalian yang kalian lakukan ketika ada aktivitas mencurigakan di suatu server organisasi yang kalian urus gitu. Kira-kira pendekatan apa yang kalian lakukan untuk mendeteksinya? Begitu ya? Iya, itu kuncinya ada di kiri tuh di bagian itu loh. Tinggal dibaca aja. Gue pengen lihat sebenarnya bagian yang gue bikin itu bisa menjelaskan apa enggak gitu ya. Tes juga. Oke, di sini saya tunjuk aja ya. Ini nggak ada yang ini. Di sini ada Yuda Putra. Silahkan Yuda Oke, Putra. Yuda Putra. Oke, boleh Mas Yuda. Yuda Putra silahkan. Kesempatan di tangan Anda. Sebelumnya bisa di apa ulang pertanyaannya? Gimana caranya mendeteksi serangan di 100 server yang mana itu prosesnya nggak bisa manual gitu. Em, Prosesnya nggak bisa manual. Iya. Em, Mana ya? Mungkin apa tuh namanya? Kalau misalnya menurut saya pribadi, untuk mendeteksi apa tuh namanya ada sesuatu yang janggal di server kita. Mm-mm. Kenapa kita ngelihat apa ya? Lihat apa? Lihat Netflix aja gitu kan terus habis itu berdoa gitu kan. Atau di ruqyah gitu. Mungkin apa itu kan biasanya kalau aktivitas janggal ya itu biasanya itu masuknya tuh di bagian jaringan gitu kan. Nah itu Mm-mm. mungkin bisa dilihat kayak history mungkin ada log Mm-mm. apa ada log user yang Mm-mm. masuk Mm-mm. gitu apa mungkin ada eh, apa tuh namanya daftar-daftar apa user yang masuk di situ dan mungkin di situ ada yang janggal atau mungkin apa ya apalagi Mm-mm. Oke. Em, mungkin cara mendeteksinya kalau misalnya menurut saya itu sih. Oh iya, oke, oke, oke. Oke. Nice point sih, lock ya. Lock, nice point. Salah satu bukti serangan ada di lock memang. Iya. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih dari teman-teman? Ada saldo yang balet beneran loh. Aku udah siapin nih. Silahkan teman-teman. Ah, Lumayan tuh buat jajan. ah. Saldo saldo wallet atau Bitcoin kalian maunya? Wih, Bitcoin boleh tuh. Gitu Oke, kata Yuda, pakai lock gitu ya lock iya, dicatat. lock bagus, lock bagus. Lock bagus. Itu itu on point banget gitu. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Terus kita hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya udah. Jadi sebenarnya tadi on point banget ya. Mas Yuda on point banget menunjuk ada namanya itu adalah log ya. Log itu adalah istilahnya record server ini diapain aja sih gitu. Baik oleh user ataupun penyerang ataupun admin gitu. Jadi semua itu ada catatannya. Log itu adalah catatan. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau deteksi SSH brute force, kita melihat di satu log yang namanya adalah out.log dan sebagainya. Oke. Jadi
itu log-log atau catatan-catatan tersebut itu sebenarnya diekspor aja ke satu lokasi tersentral. Jadi let's say di sini ada 100 server gitu kan. Lognya itu dikumpulkan aja di dalam satu server gitu kan. Kemudian dikasih engine atau mesin untuk deteksi serangan di sana. Gitu. Itulah SIEM yang namanya SIEM atau Security Information Event Management. Jadi dia agregasi ada 100 dimasukkan ke dalam server beserta notifikasi dan lain-lain supaya nanti bisa dimonitor nih oleh orang gitu, oleh tim cyber security-nya. Jadi kalau misalkan ada 100 server di dideteksi atau dimonitor oleh 6 orang itu udah cukup gitu kan. Jadi kita nggak perlu secara manual itu loh masukin log-log masuk ke dalam server untuk ngecekin log satu persatu, ngecekin apakah ada virus apa enggak gitu kan. Itu bisa diminimalisir. Jadi di sini ya, jadi ada di sini kolektor ya, ada agent-agent masukkan ke SIEM gitu kan, Security Information Event Management. Terus juga yang dari networking device gitu, contohnya firewall, router, switch gitu kan, access point, apalagi IDS, IPS dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam centralized log management yang berbeda gitu. Biasanya kalau pendekatan kita di CyberKarta kayak gitu, dikasih centralized log management yang berbeda, kemudian dideteksi lagi dilaporkan ke SIEM untuk dideteksi lokasinya. Terus caranya tahu ini gimana caranya engine ini bergerak, dia butuh data ya. Data yang bisa membedakan mana antara aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas serangan cyber dan juga data yang menunjukkan bahwa ini tuh bukan aktivitas serangan cyber gitu. Data itu diambil dari internal di sini, ada internal engine, ada internal rule atau internal aturan internal yang bisa membedakan itu, atau kita bisa ambil dari yang namanya TIP, yaitu adalah Threat Intelligence Platform gitu ya. Bisa Virus Total, bisa CTI server yang lain dan sebagainya, di-feed juga ke dalam sini untuk di cross check satu persatu. Apabila ada serangan, gitu. Apabila ada serangan, apa yang dilakukan? Maka si SIEM ini dia akan memberikan notifikasi serangan itu ke tim cyber security. Gitu. Notifikasinya bisa apa? WhatsApp, email, Telegram, pakai Slack dan sebagainya. Banyak sekali ya channelnya bisa bisa dipakai banyak sekali. Jadi bisa terlihat di sini untuk notifikasi serangannya. Jadi ketika let's say gini kan, kalau misalkan teman-teman nih kayak jadi dokter spesialis, teman-teman tuh harus siap di telepon tuh malam-malam gitu kan. Dokter spesialis tuh siap di telepon malam-malam. Pak, di sini ada urgent gawat nih, kami harus gimana gitu kan, jadi konsulen misalnya. Nah, kalau di sini juga ketika ada notifikasi serangan harus ada PIC-nya gitu. PIC itu orang yang bertanggung jawab pada jam tersebut gitu kan dan siap untuk ditelepon gitu. Siap untuk dapat notifikasi dan siap untuk aksi. Dan itu akan jadi dia akan dimonitor. Let's say 6 orang, kita bisa bagi per shift gitu kan. Satu hari 24 jam, kita bagi 8 jam, 8 jam, 8 jam. Terus sisanya itu menjadi ini ya, sisanya itu ya jadi incident handler, threat hunter, dan juga satu lagi jadi SOC manajernya gitu. Pas banget 6 gitu. Kalau mau hemat banget ya budgetnya, itu bisa kayak gitu. Nah, jadi ini teknologi di SOC dan juga sebenarnya kita udah berbicara tentang orang tadi, berbicara tentang prosesnya, sekarang berbicara tentang teknologinya, gimana caranya itu mendeteksi serangan dari ratusan bahkan mungkin ribuan server pun bisa dilakukan gitu kan dengan topologi ini. Jadi istilahnya ini adalah solusi yang scalable gitu, punya tingkat skalabilitas yang sangat tinggi. Nah, oke, kita masuk ke pendekatan cyber security sekarang. Gue nggak akan bicara tentang confidentiality, integrity, dan availability. Ini penting, tapi that's too basic. Itu terlalu basic untuk sesi kali ini. Teman-teman juga pasti nanti akan dapat ya tentang confidentiality, integrity, availability, dan sebagainya. Tapi yang gue pengen tekankan adalah di sini kita pengen pakai satu framework. Framework ini diakui secara global ya, dan udah jadi standar di mana-mana ya. Maksudnya dari framework yang dipakai di mana-mana, yaitu adalah NIST CSF gitu, atau Cyber Security Framework. Di dalam Cyber Security Framework itu kita bagi kebutuhan cyber security itu di 6 elemen.
Elemen pertama itu govern. Govern itu kayak ya kayak apa ya kayak mensupervisi atau memonitor secara menyeluruh gitu loh. Kayak memplanning, memonitor dari sisi prosesnya dan apa itu terhadap satu full cyber security yang diterapkan. Di sini juga teman-teman perlu mendefinisikan policy atau aturan-aturan dan juga kewajiban ya, tanggung jawab itu yang penting. Jadi ketika ada serangan cyber, yang tanggung jawab untuk menangani serangan cyber ini siapa? Lalu yang tim direksi yang bertanggung jawab untuk menangani ini siapa gitu. Itulah govern. Kemudian ada identify. Nah, identify ini mengetahui resiko cyber security gitu intinya. Jadi termasuk dengan mengidentifikasi aset gitu. Nah, misalkan kita punya 100 server nih, kita perlu perlu ada dokumentasi kan di sana. Itu part of identify gitu. Membuat dokumentasi. Jadi intinya itu kita tidak akan pernah bisa melindungi apa yang kita tidak definisikan gitu atau kita tidak tahu. Let's say kita nggak tahu ada server ini di alamat IP sekian, kita nggak akan pernah bisa memprotek itu karena itu tidak terdefinisi gitu kan. Kita akan lewat itu. Ketika diserang, loh ini serangan asalnya dari mana kok nggak muncul di dalam log gitu kan, di dalam recordnya nggak ada gitu. Ternyata belum didefinisikan di awal gitu, belum diidentifikasi di awal gitu. Jadi part of cyber security itu identify dulu. Jadi ada 100 server, ya di list semua servernya. Ini, kegunaannya apa, cara proteksinya gimana, kontrolnya apa, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada protect. Protect ini sifatnya adalah ya untuk melindungi ya, melindungi itu dalam artian mencegah gitu, mencegah gitu. Ya sedia payung sebelum hujan itu adalah pencegahan gitu ya. Contoh firewall itu protect. Contoh, intrusion detection system itu adalah protect. Intrusion prevention system, protect. Penetration testing, protect. Eh, apalagi ya, banyak sih, banyak sekali ya caranya. Dan selanjutnya di sini ada detect ya, detect. Detect ini untuk menemukan anomali ya. Jadi ketika ada ancaman itu ya harus ada ininya, harus ada notifikasinya, harus ada entry-nya kayak gitu. Nanti saya akan tunjukin semuanya. Kemudian selanjutnya ada respon ya. Setelah ada deteksi, terdeteksi serangan, pastinya akan respon, bereaksi terhadap serangan tersebut. Bereaksi ini nggak sekedar bereaksi, bukan bereaksi yang oh kita ada serangan dan lain-lain, bukan dengan apa ruqyah dan lain-lain ya, bukan ya. Respon itu adalah kita merespon cyber incident itu dengan bukti-bukti yang ada. Misalkan dari proses detect itu kan kita tahu patient zero atau server yang pertama kali kena serang itu yang mana nih dari ini gitu kan, dari list besar ini server yang pertama kali kena serang itu yang mana gitu. Itulah nanti yang eh, akan data tersebut diapain aja pula, misalkan ditanamin malware, malwarenya itu ditaruh di mana, ditaruh di folder download misalkan, ya kita harus hapus kan ya. Caranya kita harus menghapus ya caranya kita bisa menghapus adalah mendeteksi dulu sebelumnya. Jadi deteksi kemudian respon. Kemudian recover apabila ada dampaknya. Recover itu mengembalikan bisnis proses atau sistem IT itu seperti sedia kala gitu. Ini cyber security framework dan gue ada pertanyaan lagi gitu kan. Dari fungsi ini ya ada kan tadi ada 6 fungsi ya, govern, identify, protect, detect, respond, recover, di mana yang merupakan elemen yang disupport oleh SOC yang tadi kita udah bicarakan gitu. Oke, ada saldo e-wallet lagi. Mas, Mas nanti tolong itu ya, tolong catetin ya siapa yang jawab nanti gue tanya dah. Oke, siap. Aman. Oke. Silakan teman-teman. Kira-kira di mana sih SOC itu dari 6 aspek tadi ya, Mas ya? Mm-mm. SOC ini ada di mana? Apakah di Ada yang raise governnya hand gitu? kira-kira? Mm-mm. Ada yang mau mencoba Raise hand menjawab? aja. Silahkan. Nggak lanjut loh gue, nggak ada yang jawab. Silahkan teman-teman, bagi yang mau mencoba menjawab.
Oke. Tunjuk lagi aja Mas kalau nggak ada. Atau ada, kayaknya udah ada yang open mic tadi. Monggo kalau mau ada yang jawab. Oke. Oke, siap-siap ya teman-teman. Kita tunjuk aja nih. Oke. Salah satu saja. Oke. Siapa ya? Di sini ada kita roulette. Oke. Di sini ada Lailatul Ramadhani. Ada nggak? Ya, silahkan jawab ya. Mbak atau Mas ini? Silahkan. Pak Lailatul Ramadhani. Oke, Mbak Lailatul Ramadhani, silahkan dijawab nih pertanyaan ini. Nggak ada, sekali lagi, nggak ada yang salah di sini. Apakah ada? Nggak tahu nggak? Sudah menyerah ya? Oke, 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 oke. Oke, kita cari peserta yang lain ya. Atau udah mau menjawab nih? Membantu, membantu Mbak Lailatul Oke, Ramadhani. kita cari lagi. Ini siapa yang mau dapat e-wallet ini silahkan ayo berjuang. Iya, ya ampun. Sebelum saya tentukan satu orang lagi ini kita pilih secara random. Ada Langsung hilang partisipannya, langsung berkurang loh. ini ada yang pakai nim nih. Aku coba pakai yang nim aja. Ini yang nimnya 2023 0140 169. Siapa nih? Ini kayak Silahkan kalian yang dapat, nimnya 169. iya dapat kayak dapat undian sepeda tapi kalian nggak ambil sepedanya gitu. Iya bener. Nah, Ada ada nggak nggak? ini? Bisa diulang lagi nggak tuh Mas? Kayaknya belum notice tuh. Mas Hilal NIM 169. 169. Sepertinya tidak ada ya. Atau Mas Rehan aja deh, Mas Rehan nih. Boleh Mas Rehan. Silahkan. Ajar ajar. Tapi aku jawab sama buku aja ya. Iya, 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 santai aja. Ya ampun. Kayak gua Jadi apa kalau gitu. SOC itu setahuku ya, dia tuh didetek sama respon. Heeh. Karena dia tuh kan bakal monitoring ya kan, dia tuh mendetek. Nanti terus dia merespon apa Oke. tindakan dari anomali-anomali tersebut gitu. Oke, Terus tahu oke, gue oke. gitu. Oke, oke, oke. Exactly. Iya, benar. Detek sama respon. Main functionnya benar, benar banget. Emang detek sama respon ya, karena memang di sini nanti kita akan belajar ya, ketika ada serangan gitu di server itu nanti di dalam sistem SOC itu kayak apa yang terjadi itu. Nanti gue demoin semua. Terus juga di cara responnya nanti juga ada aktif respon namanya. Jadi yang di mana tim SOC ini nggak apa ya, maksudnya nggak perlu manual work lah, bisa suruhin aja servernya untuk kerja otomatis gitu loh. Apabila ada ini lakukan ini kayak gitu. Jadi memang main functionnya itu di detect respon, tapi tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya SOC ini akan membantu dari identify sampai recover bahkan governnya gitu ya. Tapi secara main functionnya itu memang ada di detect sama respon. Jadi kalau di protect ini nanti ada di ini, protect ini ada di firewall, identify ini ada di proses ya, dokumentasi, govern juga di proses, recover ini juga nanti ada di proses. Jadi SOC ini akan banyak membantu nih di respon sama detect gitu. Bener banget. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Jadi kenapa kita pakai Wazoo dulu ya? Tadi udah gue ceritain panjang lebar di awal. Kenapa kita tuh harus pakai maksudnya kita lebih baik pakai open source dulu ya kalau untuk belajaran ya, karena memang yang namanya toolsnya untuk SOS itu mahal mampus parah gitu kan.
kalau misalkan kita pakai beberapa vendor itu bahkan di perusahaan yang perbankan gitu kan dia udah menghabiskan 10 M per tahun ya untuk sekedar satu lisensi aja nih, untuk lisensi ke seluruh sistem deteksinya itu. Jadi memang kalau misalkan Indonesia juga lagi nggak baik-baik aja, lagi efisiensi di mana-mana, ya open source jadi solusinya gitu. Gitu. Oke. Jadi untuk kali ini sebenarnya teman-teman juga bisa masuk ke beberapa informasi ini. Wazoo Documentation itu bagus ya untuk instalasi dan lainnya. Kemudian juga gue juga punya blog post yang bisa teman-teman pakai untuk belajar gitu ya, belajar Wazoo ini bagian delivernya gue sebagai Wazoo Ambassador gitu. Jadi gue memang punya kewajiban di sini untuk melakukan delivery blog post gitu ya. Kalau gue skopnya emang blog post ya di dalam Wazoo, jadi gue akan submit blog itu secara reguler gitu kan. Gitu. Jadi bisa dicek di Medium gue di Ismail Hakim gitu atau di Wazoo Documentation. Nah, requirement sistemnya, nah ini memang sifatnya itu menurut gue sangat-sangat scalable ya, sangat skalabilitasnya bisa sangat-sangat bagus gitu kan. Coba lihat aja ya. Untuk running SOC tools itu untuk 1 sampai 25 agents, biasanya untuk perusahaan yang kecil itu hanya butuh 4 CPU, vCPU ya, virtual CPU dan juga 8 GB RAM gitu. Jadi batasannya ini dan juga storage-nya itu untuk 90 hari retention. Retention itu istilahnya lognya mau disimpan berapa lama ya. Nah, retention ini sebenarnya yang perlu teman-teman perhatikan juga nanti berdasarkan policy dari perusahaannya gitu. Nanti ada namanya log rotate gitu kan. Jadi setelah 90 hari log lama dihapus, kemudian digantikan dengan log yang paling baru gitu kan untuk menghemat space gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk 1 sampai 25 agent dia hanya butuh 50 giga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai VirtualBox bisa banget gitu kan. Teman-teman mau pakai VirtualBox bisa banget. Atau teman-teman mau pakai apa itu namanya VPS, wah tambah bisa banget gitu kan. Paling untuk 4 CPU 8 GB RAM itu 200.000 lah per bulan gitu kan. Tapi teman-teman bisa dapat apa ya istilahnya satu pelajaran yang sangat-sangat ini ya sangat-sangat bagus dan yang tidak bisa digantikan lagi gitu ya. Dan teman-teman bisa dapatkan langsung hands on-nya gitu. Nah, oke. Lalu ada yang monitor agen itu ada dari 25 sampai 50 agen. Di situ naik CPU sama storage-nya aja. Kalau 50 sampai 100 ada 8 CPU sama storage-nya juga naik. Kalau lebih dari 100 gimana, Mas? Lebih baik nanti pakai microservice gitu. Kalau udah lebih dari 100 entah mau pakai di Dockerize atau misalkan istilahnya Wazoo itu rada dipecah lah supaya tidak ngebloat gitu ya. Nanti supaya tidak terlalu berat gitu. Jadi sebenarnya kapabilitasnya sangat-sangat limitless ya. Nanti kalau misalkan udah keberatan, tambahkan indexer baru, tambahkan server baru, gitu kan, udah kelar lagi, gitu. Nah ini tadi ya topologinya yang ini. Jadi sebenarnya topologi ini kita pengen sekarang titik beratnya itu ke fungsionalitas dari masing-masing Wazoo gitu. Jadi nanti kita sebut di sini ada namanya agent ya. Agent itu adalah software yang diinstal ke dalam server gitu. Agent ini diinstal ke dalam server dan juga user device, laptop dan lainnya. Karena juga laptop itu kan bagian dari, misalkan ini merupakan aset dari perusahaan, pastinya juga harus dimonitor dong laptopnya gitu. Dan di dalam sini, di dalam laptop ini terkadang kan ada serangan dan lain-lain. Nah, misalkan yang kemarin itu ya, sampel dari Indodax itu kan serangan yang ini ya, serangan dari Korea Utara ya, yang Lazarus Group itu, APT itu. Itu iya kayak grup paling mengerikan, grup hacker paling mengerikan lah gitu kan, untuk APT itu. Jadi itu level serangannya udah sangat-sangat dinamis dan sangat kompleks gitu, sangat sulit terdeteksi biasanya. Nah, yang kemarin si Indodax itu kan kena salah satu serangan dari Lazarus Group. Nah, Lazarus Group itu dia ininya cara metodologinya adalah dia menipu salah satu karyawan itu seakan-akan sedang mengerjakan tes ya. Jadi ketika ada di sana Node.js gitu ya, Ghostly Script itu ya, Node.js, kemudian
di dalamnya itu dipasang backdoor gitu loh. Jadi seakan-akan orang ini, karyawan internal ini, dia lagi ikut tes gitu loh, lagi ikut tes masuk di perusahaan lain gitu kan. Terus ternyata di dalam ujian masuk itu ketika di running isinya malware gitu. Nah, itu yang bikin Indodax itu kena pada saat itu. Nah, salah satu sarannya memang dikasih agent di dalam user ya, dan juga di dalam server supaya bisa terdeteksi sejak dini gitu loh. Jadi kalau misalkan ada serangan, itu sebenarnya serangan itu nggak hanya satu hari jadi ya. Serangan itu biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, serangannya itu baru menghasilkan dampak. Nah, bahayanya adalah ketika kita dituyul kayak gitu, kita bisa di backdoorin kayak gitu, kita bisa detect nggak gitu. Nah, itu dia yang dijawab oleh sistem deteksi. Jangan sampai penyerang itu bisa sampai 2 bulan di dalam sistem kita, itu udah gawat banget gitu. Makanya adanya kita pakai agent di sini untuk deteksi langsung gitu kan. Agent ini juga bisa running perintah nantinya, dan ini dan si Wazoo ini akan menjadi menambah fungsionalitas. Kalau udah ada remote command-nya, dia menjadi EDR atau Endpoint Detection and Response gitu namanya istilahnya. Istilah kerennya ya, EDR atau XDR gitu. Endpoint Detection and Response atau Extended Detection Response gitu. Juga ada networking devices ini yang diambil juga ke dalam centralized log. Sebenarnya ini nggak pakai agent ya, ini salah ya di sini. Nggak pakai agent di sini. Dia ngambilin syslog-nya aja, syslog dimasukkan centralized log management, kemudian didetek menggunakan engine dari SIEM atau Wazoo-nya di sini. Ini Wazoo-nya ya, Wazoo server di sini. Terus juga ada Threat Intelligence Platform, itu yang atas nih, Threat Intelligence Platform, dia providing data serangan itu, sampel serangan tuh kayak gini loh, gitu loh, biar Wazoo-nya makin pinter gitu. Kemudian dimonitor oleh tim nanti, dan juga diberikan notifikasi untuk menunjukkan tingkat prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu. Nah, di sini ada beberapa elemen yang digunakan Wazoo ya. Jadi ada Wazoo Manager, di sini core komponennya ya, di situ di dalam servernya, di situ untuk memproses, menganalisis, jadi engine-nya untuk deteksi ada di sini nih. Sumber dari deteksinya itu ada di Wazoo Agent gitu. Ini sumber deteksinya. Jadi Wazoo Agent akan laporan ke Wazoo Manager gitu. Nah, Wazoo Agent ini bisa dipasang di mana aja, bisa di laptop, di server, di cloud, dan sebagainya. Di sini dipakai untuk mendeteksi atau melaporkan insiden sejak dini. Kemudian ada Wazoo Dashboard. Dashboard ini istilahnya kita kan manusia makhluk yang enaknya kalau melihat secara visual ya. Kalau misalkan sekedar kata-kata aja, baris-baris aja, laporan yang isinya itu kalimat-kalimat aja, pastinya sulit kita cerna gitu. Makanya akan ada Wazoo Dashboard di sini. Dashboard ini untuk memvisualisasikan hal tersebut sehingga bisa terlihat visibility-nya ya, bisa terlihat aktivitasnya, terus habis itu terdapat ininya apa compliance breach-nya atau yang lainnya. Kemudian ada indexer. Nah, indexer ini tugasnya itu kayak search engine gitu. Jadi teman-teman bayangkan indexer ini kayak Google gitu kan. Di Google tuh ada teman-teman bikin blog, terus ada cyberkarta.com di sana ya. Kalau misalkan teman-teman search di Google Cyberkarta gitu kan, kita akan ditunjukkan gitu. Oh, ini loh websitenya Cyberkarta gitu. Jadi indexer ini tugasnya itu seperti search engine, dia nge-store, nge-index, dan fungsi search gitu. Basisnya itu pakai open search. Nah, itu dia menariknya. Jadi anggap aja indexer ini kayak Google lah. Jadi pastinya kan data, kalau misalkan kita deteksi di 100 server itu kan data banyak banget. Dan teman-teman harus menemukan salah satu yang relevan itu dalam hitungan menit atau detik gitu. Makanya ada search engine di sana, yaitu adalah Wazoo Indexer. Nah, oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, teman-teman juga bisa masuk mereferensikan ini ya. Ini ada framework yang namanya adalah MITRE-ATT&CK. MITRE-ATT&CK ini adalah apa ya? Kayak inilah direktori serangan lah istilahnya itu. Jadi kalau misalkan penyerang atau hacker itu mau melakukan serangan ke dalam sistem, eh, ada nggak sih kayak database-nya yang dilakukan itu apa aja gitu kan, secara high level. Nah, ini dibuatkan nih menggunakan MITRE-ATT&CK gitu.
Contohnya kalau misalkan initial access nih ada phishing gitu kan. Kita pasti kenal ya namanya phishing. Di sini udah kelis juga ya. Ini namanya adalah taktik ya. eh tak oh sorry teknik ya sorry taktik itu yang atas jadi reconnaissance resource development initial access executionnya adalah taktik yang di atas kemudian kayak phishing ini adalah tekniknya gitu jadi taktik di bawahnya ada teknik gitu kan oh teknik terus ada subteknik lagi oh ini ada yang menggunakan spear phishing menggunakan attachment gitu kan menggunakan link gitu kan spear phishing pakai service atau phishing yang pakai V ya itu adalah spear phishing menggunakan voice gitu. Jadi ada berapa ya di sini. Kemudian nanti ada prosedurnya. Nah, prosedur ini nanti dia akan relate dengan ininya ya, relate dengan pelakunya serangannya. Tadi kita udah membahas tentang satu grup APT yang namanya adalah Lazarus ya. Lazarus Group. Nah ini ya, itu ya memang terkenal ini dari Korea Utara gitu. Bilangnya tuh gini, Korea Utara itu sebenarnya kayak sebenarnya kan diisolasi dari mana-mana ya. Tapi kenapa mereka bisa dapat uang gitu ya? Kalau konon katanya itu dari Lazarus ini gitu. Konon katanya dari Lazarus ini gitu. Dia melakukan serangan cyber untuk mendanai proyek-proyek Korea Utara. Ceritanya kayak gitu. Nah, itu juga dari sini prosedur siapa aja sih yang menggunakan teknik ini. Misalkan teknik phishing itu penyerang-penyerangnya tuh ada siapa nih? Axiom, Cold Sofield, Hikit, INC Ransom, INC itu belum terdefinisi ya maksudnya. Dan Royal, nah ini. Kemudian ada si Tarto gitu. Jadi di sini ada prosedurnya. Nah, ini sebenarnya metode deteksi yang paling bagus adalah kita memahami prosedur ini. Kenapa? Karena begitu kita tahu prosedurnya kita bisa mendeteksi itu sedini mungkin gitu kita udah tahu duluan oh cara biasanya penyerang ini tuh kayak gini gitu ya kayak kita udah paham lah inilah gerak-geriknya orang yang mencurigakan. Biasanya kalau mau nyuri itu orang akan mondar-mandir di depan dulu gitu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu di dunia cyber security juga ada yang namanya prosedur ini. Biasanya tim Lazarus Group itu menyerang target yang kripto ya, kripto wallet, kemudian juga menyerang kripto exchange gitu. Target mereka itu dia target mereka dan mereka specialize untuk nyerang itu sehingga mereka punya satu cara yang mana mereka udah mereka develop ya cara ini. Nah itu namanya prosedur itu. Kalau kita udah tahu prosedurnya, kita bisa tahu cara defense-nya gitu. Istilahnya kayak gitu untuk di blue team ya. Menarik sih, menarik banget kalau blue team ya. Kemudian kita akan masuk ke demo ya. Nah, oke. Teman-teman ada yang udah running kali Linux nggak di sini? Gue request aja ini. Gue ada Wazoo server sama Wazoo Agent. Teman-teman boleh brute force itu SSH-nya gitu. Gimana cara SSL brute force gitu? Ini ada dua nih perintahnya. Teman-teman kalau pakai Kali Linux itu pakai Hydra atau kalau misalkan teman-teman males spawn Kali Linux ya teman-teman brute force manual aja gitu pakai SSH root gini ya. IP address sekian gitu. Nah, oke. Mungkin gue share aja ya di sini ya ke chat ya biar nanti gue bisa ini. Serangin aja nih, serangin aja. Dijamin pasti kalian diblok nanti IP-nya. Karena udah ada active response-nya. Kalau gue yang nyerang, nanti gue nggak bisa ngakses lagi gitu kan, keblokir IP-nya. Gitu. Nah ini dashboard Wazoo tuh kayak gini nih. Dashboard Wazoo tuh kayak gini. Ini home-nya, kemudian nanti ada agent-nya yang aktif ada berapa. Oh, gue diminta login dulu. Sebentar, sebentar. Gue stop share bentar ya. Mau masukin password. Wazoo, Wazoo, Wazoo. Wazoo. Salah. Oh, sebentar. Oh, ini.
Oke, gue share lagi ya. Nah ini, udah ada yang nyerang nih. Kok severity-nya naik nih? Oke, Udah jadi Bang. di sini ini Wazoo ini ya, Wazoo dashboardnya gitu. Wazoo dashboardnya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fungsi ya. Yang cukup powerful itu di fungsi threat hunting-nya sih kalau Wazoo. Wih, authentication failure sampai 2.500 nih. Ada yang udah nyerang nih ya. Dari teman-teman ada yang nyerang ya. Udah kena active response belum nih ya? Nah ini. Jadi jam 14.16 tadi ya ada percobaan serangan SSHD authentication pilot ya. Ini ada brute force SSH secure shell gitu kan. Oh, ternyata pelakunya dari India gitu kan. Kelihatan nih semua di sini. Pelakunya nih dari India, lokasinya tuh di sini. Ternyata di Delhi gitu kan. Terus ini alamat IP yang tadi diserang gitu. Jadi ini alamat IP gua gitu. Terus ini alamat IP penyerangnya gitu. Kelihatan kan semua di situ gitu. Oke. Nah, ini ada violet password ya. Dia mencoba membrute force password root gitu kan. Mencoba membrute force password root. Terus ini ada role ID. Terus tadi ada MITRE ATT&CK ya. Teman-teman kan tadi udah gue tunjukin ya MITRE ATT&CK gitu kan. Ini ada T berapa gini kan. Teknik berapa gitu kan. Teknik di sini. Ini namanya tekniknya adalah password guessing ya. Itu adalah password brute force gitu kan. Ini tanpa ada prior knowledge gini kan menggunakan password ini. Terus biasanya ini yang diserang itu ini gitu kan. Kita bisa klik aja kayak tadi tuh. Balik lagi sekarang. Nah, nanti tinggal cari lagi nih. Udah ada dari teman-teman yang nyerang belum? Udah ada yang nyerang belum? Gitu. Nih 14.19 itu ya non-existent user siapa nih? Oh, Mumbai sekarang gitu. Kelihatan semua kan serangannya gitu kan. Kita juga bisa lihat dari single dokumen kalau misalkan pengen full screen gitu. Nah, ini dari lokasinya Maharashtra gitu, dari India gitu. Oke. Jadi memang seperti itu kinerjanya gitu. Cara kerjanya gitu. Jadi kalau misalkan ada serangan akan terdetek di sini. Ya, gue coba aja lah pakai kali Linux ya. Gue spawn ya. Kita coba serang gitu kan menggunakan Hydra gitu sampai keblokir gitu. Sebenarnya ada active response-nya di sana. Active response itu nanti untuk secara otomatis itu ngeblokir serangan gitu. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, Wazoo juga sekarang punya the threat intelligence baru ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa menggrup ya, misalkan di sini ada dua grup ya, grupnya default Neva. Grup Neva ini ada 3 komputer yang saya monitor. Kebetulan 2 komputernya saya matikan untuk efisiensi dan satu komputernya di sini aktif ya, namanya Exploit Me ya. Ya emang untuk diserang gitu, untuk nyobain Wazoo gitu. Gitu. Kemudian di sini juga sebenarnya yang cukup powerful itu ada di configuration assessment di sini. Kita bisa pilih mana agent mana. Oh, ini belum di-scan ya. Oh, belum di-scan. Oke, belum di-scan. Oke. Ntar aja kalau misalkan di-scan lama kalau SCA. Kemudian ada lagi malware detection, ada misalkan kita mau pakai IARA rules atau virus total, tapi di sini levelnya masih advance atau intermediate ke advance. Gue nggak akan ngebebani kalian dengan hal-hal yang terlalu berat ya. Intinya di sini ini adalah dashboard untuk monitoring serangan cyber gitu lah intinya. Kayak seakan-akan teman-teman lagi memonitor ada satu sentral pusat monitor yang bisa dipakai untuk melihat CCTV di seluruh gedung gitu. Intinya tuh kayak gitu. Ini dipakai untuk melihat seluruh kejadian insiden cyber di seluruh perusahaan di satu perusahaan penuh gitu. Ada file integrity monitoring dan sebagainya ya. Nanti kita akan bisa ekspor juga. Sebentar, gue cari satu yang cukup. Nah, inilah ada PCI DSS di sini kalau misalkan teman-teman mau compliance gitu ya. Compliance itu ada compliance ke PCI DSS gitu. Nah, rule-nya itu apa aja gitu kan. Yang di ini ya, yang dipakai.
Kemudian eventnya itu apa aja di sini kan. Nah, ini ada block by active response ini. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang exploit, ada yang kena blokir nih sama active response ini. Jadi memang di sini memang bisa diatur ya active response itu untuk otomasi. Ketika ada brute force, maka penyerang akan diblokir alamat IP-nya kayak gitu. Gitu. Kemudian ada kontrolnya itu apa aja gitu kan. Di dalam PCI DSS nih, banyak banget nih. Banyak banget nih kontrolnya gitu. Nah, ini nantilah teman-teman kalau ada urusan dengan perbankan pasti akan deket dengan PCI DSS gitu. Belum saatnya mungkin ya kalau sekarang ya. Oke, GDPR ini kalau teman-teman punya perusahaan yang ke Eropa gitu kan. Nah, ini GDPR ini bisa dipakai untuk compliance ke GDPR itu sendiri. Ada tiga requirement yang dipakai di GDPR dan bisa didetek menggunakan Wazoo. Ini tuh UU PDP-nya di Eropa, GDPR itu. UU PDP-nya di Eropa. Kemudian ada HIPAA ya. Kalau HIPAA ini untuk rumah sakit, untuk medik apa health, menyimpan data pasien, menyimpan rekam medis kayak gitu. Itu ada regulasinya tuh sebenarnya ada standarnya. Standarnya namanya HIPAA. HIPAA gini. Nanti teman-teman pasti belajar deh terkait itu. Ini juga bisa dilihat ya untuk compliance ini. Kemudian NIST 853. 853 itu incident handling ya, incident handling. Nah, gitu. Jadi bisa kelihatan juga kalau kita mau comply pakai framework incident handling dari 853. Kemudian ada TSC juga ya. Oke, jadi nanti tergantung aja. Kita pun bisa buat baru ya di sini. Kalau misalkan mau dibuatkan satu standar lagi gitu di sini, ya udah tinggal dibuatkan aja. Gitu. Menarik kan? Kemudian sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan nyerang musuhnya. Mungkin ada dari teman-teman ada yang udah nyerang belum? Aku dong kalau udah nyerang. Nyerang itu tapi alamat IP yang gue kasih di dalam kolom chat. Tadi aku udah nyoba ini kan brute, cuman Oh, udah nyobain brute force ya? Oke. Coba kita lihat ya. Mas Rehan kan ini? uh, Oke, coba kita lihat. Dari threat hunting, kemudian dari authentication failure gitu kan. cuman tulisannya ini sih called not connect. Cuman kalau Nah, aku itu udah buka, kena blokir itu. oh pantesan. Udah kena blokir firewallnya otomatis kan gue lagi klik 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 otomatis keblokir. Ngeri ngeri ngeri. Iya, jam berapa tadi mas? Ini coba jangan-jangan ini ini Indonesia Jogja nih Mas Rehan ya. Bisa jadi. Alamat IP ya nggak apa-apa, alamat IP sifatnya nggak private ya, jadi kalau misalkan ini terekspos sebenarnya nggak masalah sih gitu. Oke, ini Mas Rehan ya, tabel serangannya Mas Rehan. Oke, gue screenshot deh, gue kirimin ke dirimu. Nah, ini tabel tabel serangannya gitu. Nah, ini gue kirimin tuh. Dah itu. Jadi apa ya kalau mau dibuat otomasi kan jadi enak gitu. Let's say bayangin ini gue cuman monitor 3 ya. Bayangin aja kalau ada 100 server dan kalian punya dashboard kayak gini. Enak banget. Enak banget gitu. Kemudian kita hilangin ininya. Kita bisa lihat ya 26 gitu. Nah, aktif add filter apa ya active response ya? Aktif. Wah, gue lupa ya. Full description is apa? Nah, host block by active response. Nah, gitu. Nah, ini dia kayaknya yang ngeblokir Mas Rehan tuh yang ini. Oh, ini United States dari US. Ini US juga. Gimana ya? Israel anjir parah. Israel, kita diserang Israel. Romania. Belum masuk nih kayak punya Mas Rehan nih. Ada telat sih ya kalau mungkin kalau untuk yang active response nih ininya tuh agak telat masuknya. Mm-mm. Nah gitu.
Buat teman-teman juga yang mau nyobain, sebenarnya ya teman-teman berhak juga untuk nyobain, silahkan aja ya nyobain. Karena ini emang satu server yang emang untuk diserang ya. Orang cyber security suka kayak gitu, bikin server yang emang untuk diserang gitu. Jadi cara cara serangannya teman-teman bisa pakai ini juga ya, pakai misalkan ini gitu. Nah, pakai PowerShell, kemudian ini disalah-salahin aja gitu kan, buat ngetes aja. Nah, tapi gue nggak mau sampai keblokir ya. Ininya nanti lama. Jadi di sini batasnya secara default tuh 6 kali. 6 kali salah keblokir. Blokirnya itu kalau nggak salah 1 menit sampai 3 menit, gue agak lupa gitu. Sebenarnya bisa di custom banget. Jadi kalau misalkan mau dinaikin 10 kali salah deh gitu, baru diblokir 10 menit. Nah, itu juga bisa. Ada konfigurasinya. Semua konfigurasinya itu nanti kita bisa akses di dalam server management, kemudian di rules gitu. Oh, ini bukan ini ya. Atau di Agents Management Group, kemudian nanti diambil ini, kemudian Files. Nah, ini. Jadi di sini ya, untuk deteksinya di sini. Ini deteksi untuk FIM sih ini. FIM itu kayak File Integrity Monitoring. Nanti gue tunjukin juga cara kerjanya itu kayak gimana FIM. Bagus banget. Jadi kita coba serang, nggak usah deh, nggak usah coba serang ya. Nanti gue nggak bisa akses servernya gitu. Jadi teman-teman aja nih yang biar diblokir nih, gitu. Tadi Mas Rehan udah keblokir, artinya ininya udah berhasil gitu ya. Oke, oke, oke. Threat hunting lagi, lihat ke events gitu kan. Ini ada authentication file, siapa nih? Jogja lagi nih, siapa nih yang nyerang nih? Pasti salah satu dari kalian kan, ngaku. Ini Jogja. IP-nya sama atau beda ya? Sama ya, 182.173. Kalian lagi di OMJ kah? Satu OMJ keblokir ini kalau ini kalian brute force ke sini. Oh ini, oh sama ya, sama. Oke, gitu. Jadi itu ya tadi. Ini metode brute force-nya pakai dua cara, terserah ya mau pakai yang Hydra. Hydra itu ada di Kali Linux. Atau teman-teman mau rada manual, nyala ya coba SSH ke sini dibuat salah 6 kali lah gitu. Terus nanti pasti muncul gitu aja. Dan buktinya itu ada di sini nih. Lokasinya itu di mana gitu kan. Ini ada serangan dari China gitu kan kelihatan. Alamat IP pelakunya itu di mana gitu. Jadi bisa untuk incident handling lah nanti. Bahkan bisa untuk forensik dan istilahnya sebagai bukti di pengadilan pun bisa gitu. Oke, tadi ada active response, gue juga udah bahas ya. Active response ketika tadi terjadi serangan, maka dia akan diblok oleh firewall drop active response gitu. Kemudian selanjutnya file integrity monitoring, ini menarik sih file integrity monitoring. Jadi FIM ini melindungi kalau istilahnya itu di cyber security itu di post exploitation. Kalau di sini kan masih dieksploitasi ya. Si ini masih berusaha brute force gitu kan, masih berusaha mengeksploitasi. Tapi kalau untuk file integrity monitoring itu file integrity monitoring itu hanya bisa apa dia fungsinya untuk melindungi integritas data setelah serangan itu berhasil masuk gitu. Jadi barangkali ada serangan yang tidak terdeteksi, kemudian udah berhasil masuk ke dalam server, kemudian dia menunjukkan behavior atau mengubah mengubah konten dari satu file gitu. Jadi sehingga dia bisa melakukan yang namanya post exploitation ataupun persistence gitu. Kita lihat ya kalau kita basisnya MaterTag aja lah, enak banget pakai MaterTag. Jadi kan ini sebenarnya lumayan terurut ya, reconnaissance, resource development, intentional access, execution persistence, privilege escalation, deprivation, dan seterusnya. Jadi si FIM ini melindungi mostly dari persistence ini sih, persistence ini. Jadi di persistence ini sebentar ada misalkan schedule task job. Kalau di Linux ada namanya cron job itu ya, yang biasa dieksploitasi juga. Nah, itu bisa didetek pakai Vim. Mana lagi ya? Account manipulation, create account. Mm, 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 mm.
ya itulah. Ada satu teknik juga yang gue suka juga sih kalau pas pen test gitu. Namanya itu adalah teknik teknik ini, teknik inject public key gitu. Inject public key. Nah, ini ya, misalkan di dalam root ini tadi ya, ini yang dimonitor. Ini server gue di sana, di internet, yang dimonitor oleh Wazoo gitu. Let's say kita udah berhasil masuk, istilahnya kita berhasil masuk, kemudian kita pengen tanam public key nih di dalam auto-rescue ini. Ini teknik yang gue suka juga sih di mana? Pada saat assessment gue suka kayak gini, dia persistence gini. Tapi ini nanti akan bisa ke deteksi ya. Misalkan di sini gue tambahin public key ya. Wah, keygen dulu deh. SSH, keygen, terus minus T, RSA, minus B, 4096. Namanya itu gue kasih something aja. Attacker. Nggak ada passphrase, nggak ada passphrase gitu kan. Nah, ini kan untuk bikin pairing public private key ya. Yang biasa gue lakuin juga, gue pairing public private key. Kemudian public key ini gue masukin ke dalam auto-rescue di sana gitu. Jadi cat attacker.pub gitu. Nah, ini kemudian kita vim ke auto-rescue. Kita masukin itunya, public key-nya ke sana. Set gitu. Nah, kita udah punya persistence. Penyerang kalau udah melakukan ini nih udah punya persistence. Artinya ketika dia tidak apa ya, sudah tidak ada lagi akses atau walaupun vulnerability-nya udah di-patch, kalau udah di persistence, dia tetap bisa masuk gitu loh. Jadi nggak sekedar nutup celah aja kalau misalkan udah terlanjur ada serangan, nggak jawabannya nggak sekedar nutup celah aja. Barangkali dia udah persistence. Salah satu contoh persistence adalah tanam public key kayak gini. Oke, so gitu. Jadi bagaimana Wazoo mendeteksi hal tersebut? Persistence yang gue lakuin itu ada namanya file integrity monitoring. Jadi file auto rescue tersebut gue monitor sebenarnya. Jadi gue kasih monitor di auto rescue ini gitu. Eh bu, bu- coba agent management group gitu kan. Ini masuk grupnya Neva, terus files agen.com gitu. Cara taunya gimana gitu ya. Jadi di sini, nah, vim on SSH Auto Rescue gitu ya. Jadi dia akan melakukan monitoring secara terus-menerus, secara real time-nya itu yes, artinya ketika ada perubahan langsung kirim notifikasi, karena ini berbahaya banget. Terus yang dimonitor mana? Di seluruh home directory yang folder yang namanya adalah Auto Rescue. Dan juga di root directory folder SSH file yang namanya Auto Rescue. Yang tadi gue ubah yang ini kan, Auto Rescue yang ini. Jadi di sini ada ininya. Kalau teman-teman mau cari tahu guideline-nya, sebenarnya di Medium gue udah ada sih. Di Medium gue udah ada ya. Lu search aja di medium.com terus Ismail Hakim gitu ya. Simple. Di sana udah ada cara untuk konfigurasi kayak gini dan ini persis banget kayak ini gitu. Lalu hasilnya apa terhadap serangan tersebut? Apa log yang dihasilkan di sini atau alert yang dihasilkan oleh Wazoo itu kita ke threat hunting, terus events, add filter, SCS sistem, atau gue langsung ke ini aja. Gue rada lupa ininya. Buat buat search-nya kita pakai file integrity monitoring. Syscheck, sorry, Syscheck gue agak lupa. Event gitu kan. Nah, di sini ada modifikasi ke root SSH Auto Rescue gitu. Nih, kelihatan ya, kelihatan ada modifikasi di sana. Jadi caranya dia tahu apa ada perubahan checksum dari integritas file gitu.
Jadi di sini kalau misalkan pengen diperjelas lagi kayak gitu, tadi persistence yang kita lakukan. Nah, ini full lognya gitu. Jadi di sini ada perubahan. Cara mendeteksinya pakai apa? Pakai hash. Hash itu teman-teman harus paham ya, maksudnya hash untuk bikin untuk file integrity monitoring lah, untuk memonitor integritas file gitu. Paling enak pakai hash gitu. Teman-teman kalau misalkan belum tahu apa hash, teman-teman belajar lah. Hash itu apa gitu. Nah, ini beberapa algoritma, ada MD5, SHA-1, SHA-256. Di sini ada perubahan. Hash pertama sekian, hash kedua jadi sekian karena gua tambahin tadi public key yang baru gitu. Makanya muncul notifikasi ini. Ini notifikasi yang berbahaya. Ini notifikasi yang berbahaya banget banget gitu. Di sini ada perubahan dari auto-rescue gitu. Rule ID sekian. Kita bisa setup juga ya rule levelnya misalkan. Rule levelnya kita buat berapa, bahkan bisa ditambah dan dikurangi secara manual gitu lah kita gitu. Oke, ya itu sih ya untuk kesempatan kali ini. Gue nggak mau terlalu terlalu deep dive ya, dari sisi waktu, dari sisi basic fundamentalnya kalian juga harus kuat dulu ya untuk lebih deep dive lagi nantinya, kayak untuk deteksi malware dan lain-lain itu perlu ada konfigurasi tambahan dan ilmu yang perlu kalian serap dulu dari beberapa hal baru nanti kita bisa masuk ke sana gitu ya. Ya gitu ya intinya. Terima kasih sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman mau connect gue ke LinkedIn, itu LinkedIn gue bilang aja dari UMY gitu kan. Tapi kalau kalau kalian nggak bilang dari UMY, gue rasa gue agak sulit untuk aksepnya. Gue nggak tahu nih orang siapa gitu. Kalau kalian bilang saya mahasiswa UMY, connect, nanti gue iniin, gue accept gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu sebelumnya. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Karena ini materi yang menarik banget ya tentang cyber security terutama untuk blue team. Oke, Oke, silahkan. Itu ada yang resen? iya boleh. Bang dicatetin ya bang. Nanti gue kontak ke lo ya bang. Aman. Oke siap. Baik, kedengaran suara saya? Jelas banget mas. Oke, perkenalkan, nama saya Revi. Mhm. Pertanyaan saya tuh, Pak Mas Ismail itu sebagai SOC analis dan penetrasi tester, tantangan terbesar apa yang sering Mas tuh hadapi di lapangan saat menangani insiden keamanan? Itu aja sih, Mas. Oke menarik sih ini. Menarik ya. Insiden keamanan nanti lebih ke blue team ya. Jadi kalau misalkan yang paling berat tuh apa ransomware? Ransomware itu paling berat menurut gue. Karena ekspektasi klien itu tidak match dengan, terkadang tidak match dengan kapabilitas cyber security yang udah ada sekarang. Contohnya apa? Ketika ransomware itu kan ada proses enkripsi data ya di sana ya. Ada proses enkripsi data dan sebagainya gitu kan. Kita tuh sebagai analis itu kadang diminta untuk decrypt atau mendekripsi file tersebut gitu. Yang mana itu hal yang menurut gue itu agak mustahil ya, kecuali ada celah dari ransomware itu saat proses enkripsi itu ada celah itu bisa, ataupun kita bisa menemukan bukti-bukti lain bahwa di sana tuh udah ada backup gitu kan, ataupun perusahaan itu bayar ke ininya, ke pelakunya kayak gitu. Jadi ada tiga itu doang ininya. Kalau kita diminta untuk decrypt, gue rasa bakal tingkat suksesnya itu di bawah 1% karena itu sulit banget untuk decrypt, nggak mungkin ya, karena standar kita punya standar enkripsi yang mana itu diakui global, dipakai WhatsApp, dipakai web, HTTPS dan yang lain-lain, yang mana harus kita bongkar gitu. Itu kan mustahil ya kalau misalkan ini ya, karena standar ya, memang namanya standar kan, istilahnya sudah aman dan penyerang itu pakai standar tersebut untuk mengenkripsi, sehingga kita jadi sulit banget untuk melakukan decryptnya gitu. Jadi kalau menurut gua kasus yang paling sulit di cyber security itu adalah ransomware gitu mas. Ada udah lumayan jelas atau mau ada tambahan Eh, pertanyaan lagi? sudah, paham. Oke. Oke, oke, barangkali ada pertanyaan lain nih, silahkan. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Dan jangan keluar dulu ya karena kita ada presensi juga. Oke.
Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya. Karena tadi di bagian SOC ini kita ada 3 pilar ya, Mas Ismail ya. Mm-mm. Yang kutangkap itu PPT, Bener. People, Process, sama Teknologi. Yes. Ya, People, Process, sama Teknologi. Karena itu ada bagian-bagian pentingnya juga di SOC. Mm-mm. Gitu. Mana teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan Resen kalau mau bertanya, karena kita nggak selalu ketemu Mas Ismail ya yang ahli dalam cyber security. Jadi manfaatkan kesempatan ini, silahkan. Aku boleh nanya nggak? Boleh banget. Ini apa? Jadi kalau di Wazuh itu gimana sih cara kita biar menghindari yang namanya tuh false negatif dan false positif? Terus Oke. ada nggak otomasinya itu biar ya apa satu? Nah, itulah kenapa SOC itu mahal, kenapa SOC itu dibayar itu karena adanya continuous development dan continuous CICD ya, continuous improvement dan continuous development gitu. Kalau kalian biasanya nangkepnya ini untuk pemrograman, kali ini untuk rule Wazoo gitu. Jadi rule Wazoo-nya itu perlu di-develop terus-menerus. Sehingga gimana caranya sih untuk mengurangi false negatif, false positif ya di-develop terus-menerus gitu. Berdasarkan feedback dari penggunanya. Penggunanya itu siapa? Adalah SOC analis ini. SOC analis merasa, wih gila, alertnya banyak yang salah gitu kan. Atau yang serangan ini nggak kelihatan misalkan. Ya itu jadi masukan gitu kan. Gimana caranya mengefektifkan lagi gitu. Nah, itu ada job role sendiri, namanya itu adalah detection engineer nih. Nah, detection engineer itu. Nah, ini di Indonesia jarang, sumpah jarang banget. Tapi di luar negeri banyak yang nyari gitu. Kalau di Indonesia kayak nggak tahu negara negara terima jadi kali ya. Kalau kalau di luar negeri pada ini heboh banget yang namanya detection engineer tuh kayak ya memang karena mereka banyak yang develop tools SOC sendiri gitu kan. Terus dia butuh detection engineer itu untuk memperbaiki terus-menerus ya CI/CD-nya Blue Team lah untuk role untuk CI/CD-nya Blue Team ini detection engineer gitu. Gimana Mas Rian? Oke oke aman sih. Oke, gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih? Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya. Mendengar perkataan Mas Ismail terkait detection engineer yang kurang di Indonesia, ini berarti menandakan kalau Indonesia juga kurang waspada ya terhadap keamanan sibernya ya. Sebenarnya masalah internal aja ya. Orang Indonesia Hmm. kurang suka dengan riset and development gitu. Kalau gue rasain ya, kurang suka riset, kurang suka aneh-aneh gitu, yang apa, yang exploring deep dive into something Hmm. gitu. Jadi kebanyakan sih ya terima jadi sih ya Mas gitu. Oh, Jadi begitu. kebanyakan itu kayak sistem Silakan teman-teman integrator aja. yang Ya, mau bertanya. Karena kita masih ada waktu, silahkan bertanya. Aku mau lagi dong. silakan. Apa nih sebenarnya sekedar diskusi aja sih. Soalnya aku dengar dari Bang Adit yang dari IDN itu Heeh. dia bilang eh untuk sebuah company gitu solid dalam apa namanya membangun blue team itu kan lama ya. Heeh. Nah, kira-kira nih dalam sebuah perusahaan itu untuk apa namanya eh yang harus diutamakan itu apa sih sebenarnya SOC
pen tester, Mm-mm. atau mungkin Mm-mm. detection engineer kalau dari Bang Ismail. Oke, oke, oke. Oke, oke. Detection engineer tuh menurut gue tuh kayak optional sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita pakai tools yang sudah jadi nih, kayak beberapa vendor lah kayak Splunk, Trend Micro dan ada Sentinel, Sentinel One gitu yang udah jadi. Kita nggak perlu detection engineer karena kita udah terima produk jadi yang udah bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai Wazoo yang mana itu open source, kita perlu ada detection engineer sih menurutku. Gitu. Jadi perbedaan harganya di situ yang satu bayar untuk lisensi, yang satu untuk bayar untuk human resource gitu. Yang open source kita bayar untuk human resource karena semuanya gratis, maka human resource-nya akan naik ininya kebutuhannya. Tapi kalau yang satunya kita tinggal terima jadi bayar lisensi, udah tinggal terima SOC analisnya aja sama layer 1, 2, 3 gitu. Jadi gitu. Kalau yang paling penting di perusahaan itu sebenarnya gini. Kalau untuk perusahaan sendiri itu eh, gua paham banget ya mindsetnya pebisnis itu kayak apa karena gue juga merasakan di sini. Jadi istilahnya tergantung kapabilitas dari perusahaannya itu sendiri. Karena SOC itu menurut gue itu mahal untuk operate secara optimal itu mahal menurut gue. Operate secara optimal SOC itu mahal karena kita benar-benar harus ngebiayain 6 orang di sini, 6 orang. Yang mana itu layering juga, yang threat hunter pasti gajinya juga besar. Kemudian juga kita harus biayain server dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya ini bagus, tapi kalau misalkan kita perlu prioritisasi sih kalau di bisnis ini, bisnis kita udah capable belum ya untuk nge-afford satu SOC yang proper kayak gitu gitu. Nah, nanti kalau misalkan belum bisa, nanti ada yang namanya itu compensating control biasanya. Ya, kontrol yang dilakukan apabila kita nggak punya SOC, kita harus punya kontrol yang bisa mengkompensasi apabila kita nggak punya SOC tim tersebut gitu. Namanya compensating control. Gitu aja. Gua rasa bisnis di apa maksudnya di cyber security itu kayak gitu. Kita harus benar-benar paham bisnis di cyber security. Kita tahu cyber security itu penting gitu ya, tapi eh, kita tuh kebanyakan itu jadi supporting role gitu gitu yang gue rasakan, kecuali kalau kita di perbankan di fintech gitu ya karena berkaitan dengan kepercayaan, tapi overall kita tuh kayak memang supporting role dan budgetnya untuk supporting role di perusahaan memang tidak terlalu tinggi gitu. Eh, at least di Indonesia, mostly di Indonesia, nggak semua juga gitu. Jadi yang namanya cyber security mau kita approach-nya lewat mana itu perlu di-define bersama para direksi dan satu perusahaan dengan tim satu perusahaan lainnya sih gitu. Nggak, ya tadi ada berbagai cara sih untuk approach-nya gitu Mas. Nggak wajib juga sih SOC, kalau misalkan kita paksakan SOC di perusahaan yang nyaris kolap ya kasihan juga ya. Gitu. Gitu sih. Menariknya di situ, menariknya cyber security di situ. Ada check and balance, ada ya kayak balancing antara kebutuhan keamanan dan kemudahan gitu ya. Balancing antara keamanan dengan budget dan sebagainya gitu. Berarti ini kayaknya pen tester kayak saya ini gak laku. Iya, iya gitu ya. Ya bagus sih kalau misalkan udah di pentas berarti udah ada satu kontrol yang untuk menutupi. Misalkan nggak punya SOC, pentas saja gitu ya. Iya, tergantung kapabilitas sih, kapabilitas perusahaan sampai mana gitu. Mampu nggak afford SOC gitu kan. Oh, oke oke. Tuh, ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya lagi. Oke, mengingat waktunya juga tinggal sebentar lagi. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya bakal tutup acaranya. Saya tunggu 10 detik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ismail Hakim yang sudah menyampaikan materi yang berbobot ya pada siang hari ini terkait cyber security terutama untuk Blue Team, di mana kita sudah dikenalkan dengan konsep yang namanya SOC dengan pilar-pilarnya yaitu PPT, People, Process, dan Teknologi yang harus diperhatikan dalam cyber security terutama di SOC. Terus kita juga dikenalin dengan frameworknya juga, ada 6 poin juga yang sudah dikenalkan sama kita. 6 poin tersebut tentang Oh, identifikasi, protect, detect, respond, dan recover. Dimana untuk SOC tadi itu ada di bagian detect dan respond. Sedangkan untuk tools yang bisa kita gunakan, tools open source-nya itu bernama Wazu ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat aktivitas apa aja sih yang sudah terjadi di server kita yang direkam oleh agent-agentnya, terus kita bisa pantau apabila ada perubahan data ataupun ada yang mencoba login dan lain sebagainya. Ini teknologi cyber security yang menarik sih menurut saya karena kita tidak perlu repot-repot untuk eh, melihat satu-satu ya, tapi langsung dikasih reportnya sama tools ini. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Ismail Hakim. Saya oke. ucapkan. Dan Iya. teman-teman sekalian juga silahkan presensi. Linknya sudah ada di kolom komentar. Dan jangan lupa diisi insight dan email teman-teman semuanya karena bakal dapat sertifikat. Dan yang mau link sama Mas Ismail Hakim tadi udah ada link ini ya. Silahkan dan kasih catatan kalau kalian mahasiswa UMY. Lumayan tuh dapat relasi sama Mas Ismail Hakim untuk bidang cyber security. Sekian saja, terima kasih banyak. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mas Dihal, aku titip itu ya, nama-nama yang tadi aktif ya, semuanya. Oke, siap Mas Heeh. Ismail.